Hello Blues, kembali lagi di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode ini, kita nggak cuma bahas soal hasil di atas lapangan, melainkan ada beberapa pergerakan besar di balik layar Stamford Bridge. Hari ini, kita akan mengulas beberapa update, mulai dari manajemen yang telah merekrut seorang pelatih kiper baru. Lalu ada berita ancaman pembajakan Sporting Director Chelsea yang ingin direkrut oleh rival dari London Utara. Dan berita terakhir adalah manajemen akhirnya ngamuk soal hujan kartu merah yang sudah mencapai angka 9 di musim ini dan akan menerapkan aturan denda hingga hukuman pencoretan dari skuad jika ada pemain yang hobi protes atas keputusan wasit. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Kabar pertama datang dari sektor penjaga gawang. Menyadari performa Robert Sanchez yang masih naik turun dan kurangnya koordinasi di lini belakang, Chelsea akhirnya resmi menjadikan Casper Ankergen sebagai tambahan pelatih kiper sementara. Siapakah sebenarnya Casper Ankergen? Buat kalian yang mengikuti sepak bola Inggris, pria berusia 46 tahun ini sebenarnya mempunyai reputasi yang bagus saat bekerja di Brighton Albion. Mantan anggota staf kepelatihan Graham Potter di West Ham United juga mempunyai hubungan kerja yang solid dengan beberapa staf yang sudah ada di Chelsea. Kehadiran Casper Ankergen dianggap sebagai langkah darurat namun strategis karena manajemen merasa pelatih kiper yang sekarang membutuhkan bantuan ekstra untuk memperbaiki aspek decision making para penjaga gawang Chelsea. Kita lihat Robert Sanchez sering ragu saat menghadapi bola mati akhir-akhir ini, dan Philip Jorgensen juga masih dalam tahap kurang lihai ketika mengantisipasi bola-bola atas. Jika kita mau tarik mundur sedikit, mengapa The Blues akhirnya menunjuk Casper Ankergen sebagai pelatih kiper tambahan? Alasannya adalah penurunan performa Robert Sanchez sejak kehadiran jajaran staf kepelatihan baru. Setelah pergantian manajer dari era Enzo Maresca ke era Liam Ross Senior, performa Robert Sanchez justru menurun drastis. Saat dilatih oleh Michel De Bernardin yang notabene sebagai pelatih kiper di era kepelatihan Enzo Maresca, saat itu Robert Sanchez terlihat seperti kiper yang terlahir kembali. Distribusi bolanya akurat, lalu keberaniannya keluar sarang juga seringkali tepat waktu, dan dia terlihat sangat nyetel dengan sistem build up dari lini belakang. Namun sejak Liam Ross Senior masuk dan membawa gerbong staf kepelatihannya, terutama Ben Roberts, sang pelatih kiper, penampilan Robert Sanchez justru kembali terjun bebas. Ada apa dengan Ben Roberts? Padahal orang inilah yang membawa Robert Sanchez ke Chelsea dari Brighton Albion. Ben Roberts sebenarnya masih tetap menjabat sebagai bagian dari kepelatihan Enzo Maresca yang lalu, namun perannya masih kalah vital dengan kehadiran Michel De Bernardin. Di bawah arahan staf kepelatihan Liam Ross Senior, Robert Sanchez seolah kembali ke setelan pabrik. Dia sering ragu-ragu ketika memotong bola, lalu penempatan posisinya yang sangat buruk saat set piece, dan yang paling parah adalah inkonsistensi di laga-laga penting. Maka dari itu, manajemen memutuskan untuk merekrut Casper Ankergen yang dikenal sebagai pelatih yang sangat detail soal penempatan posisi dan ketenangan saat ditekan lawan. Apakah Casper Ankergen bisa menyulap Sanchez menjadi kiper yang konsisten? Menarik untuk kita pantau di pertandingan-pertandingan Chelsea selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua,
yaitu tentang Sporting Director Chelsea. Berita kedua ini sebenarnya agak unik karena biasanya jika ada jajaran direksi yang diincar oleh rival, para fans pasti akan marah-marah. Namun pada kasus Paul Winstanley, yang terjadi justru malah sebaliknya. Kabar bahwa Tottenham Hotspur menginginkan jasa Sporting Director Chelsea ini justru disambut dengan karpet merah oleh sebagian besar fans The Blues melalui media sosial. Mengapa fans Chelsea malah senang jika Paul Winstanley dibajak oleh Tottenham Hotspur? Jawabannya sudah jelas, yaitu karena kebijakan transfernya yang seringkali merekrut pemain-pemain muda. Para fans Chelsea sepertinya sudah mulai jengah dengan proyek jangka panjang yang terlalu terobsesi untuk merekrut pemain-pemain muda, baik itu dari Amerika Selatan atau benua lain. Sementara skuad utama Chelsea saat ini sangat membutuhkan pemain-pemain matang yang bisa dibilang siap tempur di pentas Premier League maupun pentas Champions League. Paul Winstanley bersama dengan Lawrence Stewart dianggap sebagai otak di balik pembelian pemain-pemain muda yang harganya cukup overpriced namun belum terbukti kualitasnya. Para fans tentu ingin kembali melihat Chelsea yang kompetitif, bukan Chelsea yang dalam tanda kutip menjadi panti asuhan dari bakat-bakat muda. Jika benar Tottenham Hotspur ingin merekrut Paul Winstanley, maka itu menjadi berkah tersendiri untuk Chelsea. Dan ini bisa jadi momen untuk manajemen di rezim Clear Lake Capital dan Todd Boehly untuk segera menyadari bahwa arah kebijakan transfer mereka itu tidak sejalan dengan ekspektasi mayoritas fans yang menginginkan sebuah trofi bergengsi, bukan cuma sekadar mengkoleksi wonderkid. Daniel Levy kabarnya sangat terkesan dengan cara kerja Paul Winstanley ketika mengamankan bakat-bakat muda dunia seperti Kenry Paes atau Estevao Willian, dan Tottenham ingin merombak struktur manajemen mereka saat ini. Lalu nama Paul Winstanley dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin proyek jangka panjang itu. Apakah pindahnya Paul Winstanley ke Tottenham Hotspur bakal menjadi kerugian atau justru awal dari Chelsea yang lebih waras di bursa transfer ke depan? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kedisiplinan pemain. 9 kartu merah dan puluhan kartu kuning dalam satu musim, ini bukan cuma soal agresivitas, melainkan bisa dibilang sebagai kebodohan. Manajemen Chelsea melalui sang pelatih Liam Rowe Senior secara resmi sudah memperingatkan kepada seluruh pemain bahwa siapapun yang mendapat kartu kuning atau kartu merah karena membantah wasit tidak akan ditoleransi lagi. Manajemen sudah memperjelas bahwa mulai detik ini, setiap kartu yang didapat karena protes, memaki wasit, atau tindakan konyol seperti menendang bola setelah peluit akan mendapatkan denda hingga larangan bermain. Manajemen Chelsea tentu merasa sangat dirugikan, baik itu secara finansial maupun secara hasil-hasil pertandingan, karena The Blues kerap kali kehilangan poin dengan bermain hanya 10 orang, dan yang paling utama, Chelsea seolah telah kehilangan muka karena dianggap sebagai tim yang tidak punya kedisiplinan. Bayangkan saja 9 kartu merah selama satu musim dan hanya kurang 2 pemain lagi untuk bisa dijadikan sebuah kesebelasan, karena sang manajer pun juga sempat terkena kartu merah yang terjadi pada Enzo Maresca. Aturan ini adalah bentuk frustrasi manajemen dan mereka ingin para pemainnya untuk lebih fokus ke aspek sepak bola, bukan protes atau adu mulut dengan sang wasit. Pemain dengan gaji miliaran rupiah per minggu seharusnya memiliki kontrol emosi yang lebih baik. Ini adalah pesan keras dari klub bahwa kalian dibayar mahal untuk main bola,
bukan untuk berdebat dengan sang pengadil. Kedepannya, kita bakal melihat siapakah pemain pertama yang bakal kena denda dan apakah aturan keras ini bisa menurunkan angka kartu merah Chelsea yang sangat memalukan itu. Sebagai kesimpulan dari episode ini, dengan kehadirannya Casper Ankergen, seorang pelatih kiper tambahan, semoga bisa memperbaiki kinerja dari kiper Chelsea. Dan untuk Paul Winstanley, jika benar ia akan direkrut oleh Tottenham Hotspur, semoga manajemen akan mencari pengganti yang lebih baik darinya. Dan tentu saja, sang sporting director baru itu harus membawa ide-ide yang lebih menarik dan kreatif, bukan hanya sekedar mendatangkan pemain muda berbakat. Apakah kalian setuju kalau Paul Winstanley pergi ke Tottenham? Lalu apakah kalian yakin Casper Ankergen bisa menaikkan performa Robert Sanchez? Jangan lupa untuk kasih pendapat kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.